Baik, saya akan menjelaskan jawaban saya pada UTS pada hari ini. Yang pertama mengenai definisi homiletika dan khotbah. Nah, homiletika yang kita ketahui berasal dari bahasa Yunani, yaitu homilia yang berarti suatu percakapan atau ceramah. Jadi, homiletika adalah suatu ilmu yang menerangkan atau menguraikan firman Allah. Sedangkan khotbah adalah salah satu cara untuk atau bentuk homiletika untuk memberitakan firman Allah yang memiliki suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan namun juga tidak dapat dikatakan memiliki kesamaan. Pertanyaan yang kedua yaitu dasar dan tujuan dari khotbah. Nah, dasar khotbah yang pertama yaitu keyakinan akan Allah. Di sini yang dimaksud adalah bahwa khotbah itu harus memberikan pemahaman kepada setiap umat untuk meyakinkan diri bahwa Allah itu pencipta manusia. Maka dengan khotbah ini maka keyakinan akan Allah semakin besar dan semakin mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita sudah meyakini Allah sebagai juru selamat kita. Yang kedua yaitu keyakinan akan Alkitab. Keyakinan pada Alkitab ini dimaksud adalah selain kita yakin akan kebesaran Allah, maka kita juga harus yakin bahwa Alkitab adalah sumber firman Allah yang dapat kita baca dan sebagai pedoman kita untuk lebih percaya kepada Allah. Kita juga harus yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kekal. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai mulut manusia untuk kemuliaannya. Dimaksudkan di sini bahwa Allah memakai mulut kita sebagai kemuliaannya, maka kita sebagai umat Allah dapat memakai mulut kita sebagai alat untuk memuliakan Allah dengan cara memuji Allah dan dengan nyanyian dan sorak-sorai kita. Yang selanjutnya yaitu keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman Allah. Di sini jelaskan bahwa umat manusia membutuhkan firman untuk menyegarkan tubuh manusia, juga dapat menjadi santapan rohani yang membangun iman dan kepercayaan kita sebagai umat pilihan Allah. Yang selanjutnya kita melihat tujuan khotbah. Nah, di sini khotbah bertujuan yaitu mengenal Allah secara besar. Maksudnya adalah ketika kita mendengar khotbah, maka kita akan lebih mengenal Allah secara lebih baik lagi dan juga dapat meningkatkan pengetahuan kita akan firman Allah yang kita dengar melalui khotbah. Selain itu, khotbah juga bertujuan menerangkan Yesus Kristus dan karyanya yang sudah genap dan sempurna. Selain itu, khotbah bertujuan untuk mengubah kehidupan kita, yaitu pertobatan. Melalui ini, setiap umat mendengar khotbah dapat melakukan pertobatan karena sudah mengenal Allah dengan baik dan sudah memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Selain itu, khotbah juga mengubah orang menjadi semakin dewasa di dalam iman dan kepercayaan kepada Allah. Selain itu, khotbah bertujuan untuk memberikan penghiburan juga supaya Alkitab dipakai sebagai pedoman hidup yang utama. Nah, yang ketiga, dasar seorang pengkhotbah. Nah, ketika dasar seorang pengkhotbah yaitu yang pertama harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yang kedua mencintai Alkitab, yang ketiga pribadi yang menjadi berkat, yang keempat penguasaan prinsip komunikasi, yang selanjutnya mengerti prinsip hermeneutika atau ilmu tafsir Alkitab. Nah, yang harus dimiliki oleh pengkhotbah yaitu keberanian, pengetahuan, bakat, inspirasi, keterampilan untuk memberikan khotbah yang baik dan menjadi contoh terhadap masyarakat. Nah, yang keempat, persiapan yang dilakukan oleh seorang pengkhotbah pertama yaitu mencari nats khotbah. Di dalam mencari nats khotbah, maka seorang pengkhotbah harus mencari hubungan nas dengan kitab suci. Selain itu juga perlu diperhatikan pengalaman dan keperluan jemaat. Selain itu, sebuah nats harus memiliki hubungan atau ketersambungan. Setelah mencari nas, maka seorang pengkhotbah harus melihat apakah nas tersebut sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Misalnya, apakah nas sudah bulat atau utuh atau praktis dan jelas. Setelah itu, maka seorang pengkhotbah harus menafsirkan nas tersebut dengan tekun dan jelas. Nah, yang kelima, langkah-langkah praktis dalam mempersiapkan khotbah yaitu yang pertama temukan pokok dalam nats, yang kedua merumuskan tema, yang ketiga membentuk kalimat peralihan, yang keempat mengembangkan pokok besar, yang selanjutnya memperkuat pokok besar dengan pokok yang kecil, yang selanjutnya merumuskan suatu pendahuluan dan menentukan suatu kesimpulan. Itulah yang bisa saya jawab pada UTS pada hari ini. Terima kasih.